Kalian tahu gak sih salah satu provinsi di Indonesia yaitu Sulawesi Selatan yang memiliki keindahan alam seperti Tanah Toraja yang terkenal, rumah adat, pakaian adat, makanan khas, tarian, dan bahasa daerah yang unik-unik banget. Kalau gitu yuk kita simak penjelasan dari Zevanya yang akan menjelaskan tentang rumah adat di Sulawesi Selatan. Nah, pertama-tama aku akan bahas mengenai rumah adat di Sulawesi Selatan, yaitu Rumah Balalompoa. Rumah Balalompoa berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Rumah ini adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu. Pada zaman dahulu, rumah ini digunakan untuk raja kerajaan Goa. Wow, penjelasan Jevanya sangat jelas sekali ya. Sekarang kita akan lanjut ke pakaian tradisional Sulawesi Selatan. Nah, pakaian pertama ada baju bodo. Baju bodo ini adalah pakaian adat perempuan dari Bugis sampai Makassar. Bentuknya sederhana, lengan pendek, dan biasanya warna bajunya punya makna tertentu. Habis itu ada lipas sabe, kain sarung sutra khas Bugis yang sering dipakai bersama baju bodo, jas, tutu. Lanjut nih, pakaian adat pria Bugis sampai Makassar, bentuknya mirip jas tertutup dan biasanya dipakai dengan sarung serta penutup kepala. Habis itu ada songkok reca, penutup kepala khas Bugis yang dibuat dari serat khusus. Habis itu ada baju pokok, baju adat dari suku Toraja, biasanya dipakai oleh perempuan dan memiliki warna yang mencolok. Nah, kita masuk ke tarian khas Sulawesi Selatan. Yang pertama ada tari Pakarena. Mungkin banyak orang mengira tari Pakarena ini sejenis dengan tari kipas atau sama persis. Memang tari Pakarena ini memiliki properti yaitu kipas. Tapi nama asli dari tarian ini adalah Pakarena. Kipas ini jadi ciri khas utama dan dipakai untuk gerakan membuka, menutup, dan mengayun dengan anggun. Yang kedua ada tari Magelu. Tari Magelu ini tidak memiliki properti. Tari Magelu ini fokus pada gerakan tangan dan formasi. Kadang memakai hiasan adat Toraja sebagai perlengkap kostum. Yang ketiga ada tari Padupa. Propertinya adalah kipas dan kadang kotak atau tempat sirih, melambangkan penghormatan kepada tamu. Yang keempat ada tari Bosara. Propertinya itu adalah bosara, yaitu wadah berkaki berisi kue tradisional ditutup kain cantik. Tari ini melambangkan keramahan dan sambutan bagi tamu. Nah, sekarang kita masuk ke makanan khas daerah di Sulawesi Selatan. Yang pertama ada coto Makassar. Coto Makassar merupakan sup daging dan jeroan sapi dengan kuah kental, kaya rempah, serta taburan kacang tanah yang gurih. Sangat cocok dinikmati bersama ketupat atau buras. Yang kedua ada sup konro. Sup iga sapi khas dengan kuah berwarna gelap dan pekat yang terbuat dari campuran klewek dan rempah pilihan. Umumnya disajikan dengan potongan daging yang empuk. Nah, yang ketiga ada palu basah. Palu basah ini sekilas dengan coto Makassar. Namun, kuah palu basah menggunakan tambahan serundeng kelapa yang membuatnya lebih gurih dan kental. Biasanya disajikan dengan tambahan telur mentah di atasnya. Nah, yang keempat ada nasi paleko. Masakan khas Bugis berbahan dasar daging bebek atau ayam yang dicincang, dimasak dengan bumbu asam Jawa, cabai, dan rempah yang sangat pekat. Oke, kita lanjut ke bahasa Sulawesi Selatan. Di sini terbagi menjadi dua bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Bahasa Makassar memiliki perbedaan pada pengucapan dan penulisan. Misalnya dalam bahasa Indonesia, apa kabar? Dalam bahasa Bugis ditulis aga kareba dan dibaca aga kareba. Sedangkan dalam bahasa Makassar ditulis apa kareba dan dibaca apa kareba. Pengucapan bahasa Bugis biasanya lebih lembut, sementara bahasa Makassar terdengar lebih tegas dan cepat. Nah, contohnya apa kabar? Aga kareba. Apa kareba? Saya, Iya, inake, kamu, idi, ikau, terima kasih, terima kasih, terima kasih, baik, mabelo, bajiki.